Ini kalau secara baik-baik ya, kalau Marcel mau menemui saya, ayo sampai cari atau ikut saya, orang yang terkena santet. Kalau sampai hari Jumat, Iya. dia tidak ada itikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar untuk hal ini. Aduh, ngeri. Terus lu ngerasa ganteng nggak? Biasa aja. Biasa aja. Nikmat Tuhan kayak gini dinikmati ya. Tapi gue denger, maaf ya Gus ya. Ini nggak apa-apa nih ya, gue sebelumnya. Anda aja Ya. udah semuanya tanyain aja. Saya kan nggak mau nyinggung juga. Enggak. Cuma saya harus fair juga, saya harus nanya dari semua Siap. perspektif nih. Siap. Kan kemarin udah ada pesulap merah di sini, dan dia juga ada di beberapa YouTube juga. Dia ngebongkar banyak sekali trik-trik orang. Nah kemarin yang paling viral tuh kronologi waktu dia mampir ke padepokanmu. Kamu kenal pesulap merah sebelumnya? Enggak. Kok bisa sampai begitu cerita dari kamu deh, Gus. Ya gitu deh. Gimana tuh ceritanya? Jadi awal mulanya sebenarnya saya itu sama sekali nggak kenal ya. Yang namanya pesulap merah atau Bang Marcel itu saya sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba saya dapat DM-an nih dari seseorang yang menyampaikan ke saya, "Bah, itu ada pesulap merah nih yang ngambil videonya panjenengan," begitu. Oke. Nah setelah itu saya lihat nih, saya cek, loh beneran ya gitu. Beliau ngambil video saya gitu. Untuk tujuan? Edukasi mungkin ya. Oke. Untuk edukasi ke masyarakat bahwa beliau ini kan ketika saya cek di channel YouTube-nya itu membongkar perdukunan. Wah mantap, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel. Yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau sampean lihat di channel YouTube saya, itu saya setiap hari itu memberantas, menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Terutama dukun santet, dukun mengganda uang, terus dukun yang melakukan pencabulan. Saya selalu mendampingi orang-orang yang datang ke saya yang menyampaikan bahwa telah terjadi penipuan. Ya. Dia punya hutang terus datang ke dukun katanya bisa menggandakan uang, ternyata tidak. Ada sampai kejadian seseorang itu diusir sama suaminya karena uangnya digunakan untuk menggandakan uang ini. Nah, itu kan saya potong maaf ya Gus ya. Dia kan ceritanya mampir ke tempatmu. Ada janjian? Enggak. Lah, terus kok katanya dia mendapat tantangan dari pihakmu bahwa kalau mau membuktikan, kan dia kan bilang praktekmu itu sulap ya. Siap. Nah, dia buktikan tuh caranya gini. Terus dia bilang ada kalau berkeberatan silakan katanya. Terus ada tantangan tuh, boleh datang untuk buktikan langsung ke tempat saya. Kalau ada mau datang baik-baik boleh, mau perang pun boleh. Benar nggak tuh? Ini perlu dijelaskan secara kafah menyeluruh ya. Kenapa ada video itu? Karena malamnya saya telah mendatangi seorang dukun, yang mana dukun ini mengatakan bahwa satu keluarga ini memfitnah keluarga yang lainnya, mengatakan ini mencari pesugihan. Dari malam saya temui bersama dengan Pak RT, Pak RW itu, paginya saya membuat sebuah video yang menyatakan bahwa siapapun dukun santet, siapapun dukun yang tidak terima dengan aksi yang saya lakukan, membongkar perdukunan, silahkan datang. Di video itu saya tidak menyebutkan nama Marcel, saya tidak menyebutkan siapapun, saya hanya menyebutkan siapapun dukun yang melakukan penipuan, yang melakukan pencabulan, silahkan datang ke Padepokan. Kalau tidak terima dengan apa yang saya lakukan tadi malam, silahkan datang ke Padepokan. Ada videonya, bisa dibuka di situ. Tapi tidak pernah ada tantangan langsung melalui via pribadi atau DM atau WhatsApp atau telepon atau apapun, nggak pernah ada? Sama sekali tidak pernah ada. Lah, berarti kemarin dari penjelasan pesulap merah bahwa ada tantangan itu dari mana? Sama sekali tidak benar. Jadi beliau itu melihat dari video saya yang menyatakan bahwa siapapun dukun, di situ ada kata-kata dukun, yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan silahkan datang. Mau datang baik-baik monggo, mau bertarung juga silahkan. Oke, dan dia menganggap itu sebagai ajakan untuk mampir mungkin ya? Siap. Oke, berarti kan akhirnya dia datang tuh. Siap.
Nah, waktu dia datang dia sempat ngehubungin pihaknya Gus. Saya sama sekali tidak mendapatkan informasi beliau menghubungi saya. Maupun pengacara? Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang. Nah, katanya waktu dia datang, dia tidak disambut dengan baik, artinya dia disuruh menunggu dan lain-lain. Itu benar terjadi, Gus? Bisa dilihat dari live IG-nya Mas Marcel ya. Di situ saya lihat ketika beliau datang, jalan kaki sampai di depan Padepokan, lalu menemui security saya. Setelah ketemu sama security, beliau bertanya, mana Samsudin? Kan begitu. Terus sama security saya jawab, beliau ada di dalam. Dan ketika itu beliau menyatakan silahkan masuk. Security saya, dilihat di videonya. Nah, jawabannya dari Pak Marcel, Samsudin suruh keluar. Jadi beliau tidak masuk, tetapi meminta saya untuk keluar. Akhirnya security itu datang kepada saya, menyampaikan. Ketika itu saya sedang ruqyah. Bah, ada tamu dari Jakarta, namanya pesulap merah, dia tidak mau masuk, tapi panjenengan yang disuruh untuk keluar. Nah, ketika itu saya sampaikan kepada security saya, saat ini saya sedang ada ruqyah, tolong beliau disuruh masuk saja. Nanti kalau beliau masuk, silahkan melihat proses ruqyah di dalam. Setelah beberapa waktu, sampai saya menyuruh santri saya ada 3 waktu untuk menjemput, beliau tidak mau masuk. Ketika sudah beberapa lama, akhirnya saya keluar. Tapi ketika saya keluar sudah terjadi percekcokan antara pengacara dan kepala desa dengan Bang Marcel. Itu pengacara dari pihak Gus ya? Dari pihak saya. Terus lanjut. Nah, ketika saya keluar, saya berusaha untuk menemui Bang Marcel, oleh kepala desanya dihalangi. Nanti dulu, nanti terjadi percekcokan. Tapi pada akhirnya saya bisa menemui Bang Marcel, lalu saya katakan, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Kalau mau melakukan sesuatu ya dengan cara yang baik, yuk silahkan sekarang masuk ke Padepokan. Kalau mau pembuktian, ayo dibuktikan di tempat orang yang terkena santet. Nanti malam saya ada undangan untuk melakukan pembersihan rumah, ruqyah, nanti silahkan ikut saya. Beliau menjawab bagaimana? Nggak usah, di sini saja. Oke, kalau di sini sekarang carikan orang yang terkena santet, siapa? Kalau kita mau menangani santet tentu harus ada orang yang terkena santet. Nah, itu tuh dia ada ngomongin itu tuh. Nah, ketika itu beliau menarik temannya yang gendut itu. Mohon maaf ya. Ya, beliau ini. Nah, ketika saya bilang ini, itu orangnya langsung ketakutan. Enggak, saya mau pulang aja. Gitu. Terus akhirnya Bang Marcel saya katakan, ayo kalau mau pembuktian nanti malam ikut saya atau kita buat perjanjian dengan cara yang baik. Kapan? Itu tawaran dari Gus. Tawaran dari saya. Terus beliau menyatakan, udah nggak usah, semuanya sudah seperti ini gitu. Nah, seperti ini karena kelakuan kamu sendiri, saya bilang seperti itu. Coba kalau kamu tadi masuk melihat proses ruqyahnya, bagaimana saya mendoakan orang, terus malam ikut saya pembersihan atau panjenengan ada orang yang terkena santet, ayo kita datang bersama-sama. Kejadian seperti ini kan karena kelakuan kamu sendiri, menurut saya. Karena dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan percekcokan, kekisruhan itu tadi. Betul. Nah, dia kan menjelaskan bahwa apa praktek yang Gus lakukan itu semuanya itu dia bisa bongkar. Siap. Ada lihat nggak tuh? Lihat. Kayak Gus kan ada bikin sesuatu tuh dari kertas terus kebakar tuh. Iya, siap. Nah, dia bisa praktekin tuh. Siap. Apakah itu adalah tipu daya atau tidak? Nah, itu. Iya. Ketika kita berbicara sesuatu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Harus sesuai dengan tendensi hukumnya. Ketika beliau berbicara tentang kejadian santet, apakah beliau memahami tentang ilmu santet atau tata cara untuk mengobati orang terkena santet? Beliau adalah backgroundnya seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburan. Lalu beliau menyamakan apa yang saya lakukan itu seperti apa yang beliau lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar-benar ada korbannya? Apakah beliau melihat kejadiannya? Dan apakah ada alat buktinya? Jangan sampai ketika seorang pesulap lalu mengomentari ilmu al-hikmah. Ini sama sekali nggak nyambung. Kalau ilmu sulap itu berhubungan dengan pikiran, dengan trik. Tentunya dengan sen, ilmiah. Sedangkan ilmu al-hikmah itu berhubungan dengan goibiyah. Goibiyah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan. Sesuatu hal yang dipercaya. Tentu saya tidak meminta untuk Kang Marcel ini percaya dengan saya, yang saya percaya tentu saya sama sekali tidak mengharapkan itu. Tetapi jangan sampai ketika beliau tidak percaya lalu menghina maupun membuli, itu tentu hal yang tidak baik menurut saya. Tapi dia berani membuktikan apa yang
Gus lakukan seperti membuat asap dan api itu dia praktek juga nih di sini. Itu Gus ngelihat itu nggak? Saya lihat itu. Sama nggak prosesnya? Sama sekali tidak sama. Tidak sama? Sama sekali tidak sama. Apa yang beliau lakukan ini adalah trik yang biasa beliau lakukan untuk tanda kutip tipuan hiburan. Betul, itu betul.